Hai, terima kasih udah klik video ini. Di sini kamu akan mengetahui fakta-fakta yang luar biasa yang belum banyak orang ketahui. Jadi, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Amazon memang terkenal sebagai rumah bagi beberapa suku yang belum tersentuh kehidupan perkotaan. Salah satunya adalah kehidupan manusia dari suku pedalaman di Ekuador, dekat dengan perbatasan Peru yang hobi mengkonsumsi monyet. Mereka adalah suku Huaorani. Suku Huaorani masih menggunakan peralatan tradisional dalam berburu kebutuhan mereka. Mungkin Anda bisa membayangkan kehidupan layaknya di film Tarzan. Diperkirakan masih terdapat sekitar 4.000 orang gua Huaorani yang hidup dan tinggal di dalam lebatnya hutan. Mereka hidup berkelompok dan membangun kehidupan di hutan Amazon. Pemerintah Ekuador sendiri menjadikan kawasan etnis Huaorani untuk melindungi kawasan hutan yang mereka tinggali. Hal ini dilakukan untuk menjaga sistem di sana. Bayangkan, bila hutan tempat tinggal mereka rusak, monyet dan hewan lain yang mereka konsumsi untuk bertahan hidup pun akan ikut hilang. Suku Huaorani akan memburu mangsanya seperti monyet dan babi untuk dikonsumsi. Mereka akan memanjat pohon dan membunuh monyet serta babi, tidak menggunakan alat yang canggih. Mereka menggunakan sumpit yang berisi jarum untuk melumpuhkan mangsanya. Peluru yang ditiupkan ini bukan sekadar benda kecil tajam namun sudah dilumuri dengan racun. Satu hal yang membuat mereka berbeda dengan orang lain adalah bentuk kaki dengan susunan jari yang lebar terutama pada bagian ibu jari. Tidak hanya itu, bahkan banyak dari mereka memiliki jumlah jari kaki yang lebih dari jumlah manusia normal. Suku Huaorani tinggal tidak jauh dari regen atau wilayah hutan raksasa Amazon dekat dengan Peru. Abadikan suku pedalaman ini dan menyebutnya sebagai orang hutan yang selaras dengan hutan. Untuk kebutuhan batin tak mempermasalahkan di mana tempat dan dengan siapa mereka melakukan bercocok tanam. Terkadang satu perempuan digunakan untuk bercocok tanam oleh beberapa pria. Wanita suku Pulau Huaorani memiliki peran penting dalam masyarakat mereka, baik dalam konteks sosial maupun budaya. Kehidupan bercocok tanaman dan peran wanita dalam komunitas juga mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh suku ini. Wanita ini bertanggung jawab atas banyak aspek kehidupan sehari-hari termasuk mengumpulkan makanan seperti buah-buahan dan umbi-umbian, memasak dan merawat anak-anak. Mereka juga berperan dalam berkebun dan kadang-kadang membantu dalam berburu. Wanita juga memainkan peran kunci dalam pendidikan anak-anak, mengajarkan mereka keterampilan praktis dan pengetahuan budaya yang diperlukan untuk bertahan hidup dan menjaga tradisi komunitas. Selain tugas domestik, wanita Huaorani seringkali terlibat dalam pembuatan kerajinan tangan, pembuatan barang-barang dari rotan dan bahan-bahan alami lainnya. Suku Huaorani dikenal memiliki pandangan yang lebih terbuka tentang bercocok tanam atau tanam benih dibandingkan banyak budaya lainnya.
Dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan dan ada tingkat kebebasan bercocok tanam atau tanam benih yang lebih besar di kalangan mereka. Pernikahan seringkali diatur oleh keluarga tetapi ada fleksibilitas dalam memilih pasangan. Pernikahan biasanya bersifat monogami tetapi dalam beberapa banyak ini juga diterima wanita biasanya menikah pada usia yang relatif muda, seringkali setelah mencapai remaja dan memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga rumah tangga. Wanita suku Huaorani memiliki pengetahuan tradisional tentang kesehatan, termasuk penggunaan tanaman obat untuk kelahiran dan pengobatan penyakit. Kelahiran biasanya dilakukan di rumah dengan bantuan wanita lain dalam komunitas. Mereka menggunakan teknik dan pengetahuan tradisional untuk memastikan kelahiran yang aman. Wanita berpartisipasi aktif dalam berbagai ritual dan upacara yang menandai tahap-tahap penting kehidupan seperti kelahiran dan pernikahan. Meskipun peran saman biasanya dipegang pria, wanita juga memiliki peran spiritual penting terutama dalam konteks rumah tangga dan komunitas. Seperti banyak masyarakat adat lainnya, wanita Huaorani juga menghadapi pasangan bercocok tanam atau tanam benih baik dari dalam komunitas maupun dari luar, terutama dari pekerja perusahaan minyak dan penambang liar. Mereka sering kali menjadi sasaran paksaan bercocok tanam secara beramai-ramai oleh para pekerja. Namun hari ini jarang diungkapkan ke dunia luar. Kontak dengan dunia luar dan pengaruh model kasih telah membawa perubahan signifikan kehidupan wanita Huaorani. Mereka menghadapi tantangan dalam mempertahankan peran tradisional mereka sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia modern. Upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak wanita sedang dilakukan baik oleh komunitas, suaranya sendiri maupun oleh organisasi luar yang bekerja dengan mereka. Wanita Huaorani semakin terlibat dalam advokasi untuk tanah dan perlindungan lingkungan, memperjuangkan hak-hak komunitas mereka dalam menghadapi eksploitasi dan deforestasi. Ibu memegang peran sentral dalam kehidupan keluarga, mengasuh anak-anak, memastikan kelangsungan tradisi dan pengetahuan budaya. Struktur keluarga biasanya bersifat luas, melibatkan kerabat dekat dan jauh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan wanita seringkali menjadi penghubung dalam jaringan sosial ini. Peran wanita dalam masyarakat Huaorani mencerminkan keseimbangan yang kompleks antara tugas-tugas domestik, tanggung jawab sosial, dan kekuatan spiritual. Mereka menghadapi banyak tantangan. Wanita Huaorani tetap menjadi tulang punggung komunitas mereka, menjaga tradisi sambil menavigasi perubahan yang datang dengan kontak dengan dunia luar. Kehidupan sehari-hari suku Huaorani sangat erat kaitannya dengan hutan hujan Amazon. Tempat mereka tinggal ini tinggal di rumah-rumah tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, daun palma, dan rotan. Mereka cenderung untuk mencari sumber daya yang dibutuhkan seperti makanan dan bahan untuk membuat peralatan. Pria Huaorani adalah pemburu yang menggunakan tombak dan sumpit beracun untuk berburu hewan seperti monyet, burung, dan babi hutan. Wanita biasanya mengumpulkan buah-buahan, kacang-kacangan, dan bahan-bahan lainnya dari hutan. Mereka juga berkebun secara tradisional, menanam tanaman seperti pisang, singkong, dan jagung di kebun kecil dekat rumah mereka. Makanan utama mereka terdiri dari daging hasil buruan, ikan, serta buah-buahan dan umbi-umbian yang mereka kumpulkan atau tanam. Makanan seringkali dimasak dengan cara dibakar atau direbus. Mereka juga memanfaatkan berbagai tanaman obat yang ada di hutan untuk pengobatan tradisional.
Keluarga adalah unit dasar masyarakat Pulau Huaorani. Hubungan keluarga dan kekerabatan sangat penting dan mereka hidup dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri dari beberapa keluarga. Pengetahuan dan keterampilan diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran langsung dari orang tua dan anggota masyarakat yang lebih tua. Memiliki sistem kepercayaan animisme di mana yakini bahwa semua makhluk hidup dan benda mati memiliki roh. Mereka melakukan berbagai ritual untuk menghormati roh-roh ini. Cerita rakyat dan lagu-lagu tradisional merupakan bagian penting dari budaya mereka, digunakan untuk mengajar dan menghibur. Suku Huaorani menghadapi banyak tantangan akibat kontak dengan dunia luar. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka oleh perusahaan minyak dan kayu. Beberapa kelompok Pulau Huaorani telah mulai beradaptasi dengan elemen-elemen dunia modern seperti pendidikan formal dan penggunaan teknologi. Meskipun ini seringkali menimbulkan ketegangan dengan cara hidup tradisional mereka. Memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan mereka dan memainkan peran penting dalam konservasi hutan hujan Amazon. Mereka sangat bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka dan berusaha melindunginya dari perusakan kehidupan dan kebiasaan sehari-hari. Suku Huaorani mencerminkan keterkaitan yang kuat antara manusia dan alam serta tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan cara hidup tradisional mereka di tengah perubahan dan tekanan dari dunia luar. Kekuatan spiritual suku Huaorani akar dalam hubungan yang erat dengan alam dan keyakinan animisme yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Mereka percaya bahwa setiap makhluk hidup dan benda mati memiliki roh atau jiwa. Ini termasuk hewan, tumbuhan, sungai, gunung, dan bahkan objek buatan manusia. Mereka juga percaya pada roh leluhur yang menjaga dan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, dihormati dan dipanggil dalam berbagai ritual untuk meminta perlindungan dan nasihat. Hutan hujan Amazon bukan hanya rumah fisik bagi Huaorani tetapi juga rumah spiritual, melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar dan setiap tindakan yang mereka lakukan menjaga keseimbangan alam. Pengetahuan tentang flora dan fauna hutan tidak hanya praktis tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Setiap tanaman dan hewan memiliki arti dan fungsi dalam mereka. Penyembuh tradisional atau zaman memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual suku Huaorani. Mereka melakukan berbagai ritual penyembuhan yang melibatkan penggunaan tanaman obat, nyanyian, dan tarian untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Ritual juga menandai berbagai tahap kehidupan seperti kelahiran, inisiasi, pernikahan, dan kematian. Upacara ini penting untuk memastikan kesejahteraan individu dan komunitas. Pulau Huaorani menggunakan berbagai tanaman obat yang memiliki sifat psikotropika dalam ritual mereka. Tanaman digunakan untuk mencapai keadaan trans dan berkomunikasi dengan roh meskipun tidak digunakan secara luas oleh orang Huaorani. Beberapa kelompok adat di Amazon menggunakan ayahuasca dalam ritual mereka. Minuman ini memiliki efek halusinogen dan dianggap membuka pintu ke dunia roh. Cerita rakyat dan mitos adalah cara penting untuk mentransmisikan pengetahuan spiritual dan budaya. Cerita-cerita ini seringkali mengandung pelajaran moral dan pengetahuan tentang alam dan roh. Banyak cerita melibatkan pahlawan budaya dan roh yang memiliki kekuatan luar biasa. Kisah-kisah ini mengajarkan tentang asal-usul manusia, alam semesta, dan aturan-aturan sosial atau disebut juga sebagai mesin adalah perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka dihormati karena pengetahuan mereka tentang tanaman obat, kemampuan mereka untuk menyembuhkan, dan keterampilan mereka dalam berkomunikasi dengan roh. Menjadi zaman melibatkan pelatihan yang panjang dan intensif, seringkali mencakup pengalaman pribadi dengan penyakit dan penyembuhan serta bimbingan dari tanaman.
Yang tua sering menggunakan jimat dan amulet sebagai perlindungan dari roh jahat, dan untuk membawa keberuntungan benda-benda ini seringkali dibuat dari bahan-bahan alami dan dianggap memiliki kekuatan magis. Tarian dan nyanyian juga digunakan untuk melindungi komunitas dan individu dari bahaya spiritual mereka. Dilakukan dalam konteks upacara dan ritual untuk memohon perlindungan dan dari roh. Kekuatan spiritual Huaorani sangat berhubungan dengan rasa kebersamaan dan solidaritas komunitas. Ritual dan upacara biasanya melibatkan seluruh komunitas dan memperkuat ikatan spiritual. Dalam menghadapi tantangan modern seperti deforestasi dan eksploitasi sumber daya, kekuatan spiritual mereka membantu dalam mempertahankan identitas budaya dan memberikan kekuatan untuk ancaman eksternal. Spiritualitas suku Huaorani adalah landasan kehidupan mereka, memberikan makna dan struktur bagi setiap aspek kehidupan mereka. Hubungan yang mendalam dengan alam dan roh-roh yang mengisi dunia mereka adalah inti dari kekuatan spiritual mereka. Seperti banyak masyarakat adat, suku Huaorani memiliki cerita asal-usul yang diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi. Mitos-mitos ini seringkali mencakup penciptaan dunia asal mula manusia dan hubungan dengan alam. Penelitian genetis dan linguistik menunjukkan bahwa suku Huaorani tinggal di wilayah hutan hujan Amazon selama ribuan tahun. Mereka berbicara dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa itu menunjukkan bahwa mereka telah lama terpisah dari kelompok etnis secara tradisional. Pulau Rani adalah pemburu pengumpul, yang berarti mereka berburu hewan liar dan mengumpulkan buah-buahan, kacang-kacangan dan bahan pangan lainnya dari hutan. Mereka sangat ahli dalam menggunakan tombak dan sumpit beracun untuk berburu. Selain berburu dan mengumpulkan, mereka juga melakukan berkebun dalam skala kecil, menanam tanaman seperti pisang, singkong, dan ubi. Hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga, berpindah-pindah dalam wilayah yang luas untuk mencari sumber daya yang dibutuhkan. Sistem kepercayaan mereka berfokus pada animisme, di mana mereka percaya bahwa semua benda baik hidup maupun mati memiliki roh. Mereka melakukan berbagai ritual untuk menghormati roh-roh ini dan untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Suku Huaorani telah lama hidup dalam isolasi relatif dari dunia luar. Terima kasih banyak telah menonton video ini, semoga terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan komen agar kami semakin bersemangat membuat video-video yang unik.